Hola, selamat datang. Baik lagi bareng gue seperti biasa, Adam Haris. Hari ini hari yang cukup spesial karena di hari ini, tepatnya 1 Oktober 2024 adalah hari jadi atau ulang tahun GEM Research International Lab, GRI Lab yang ke-13 tahun. Karena tepat 13 tahun lalu, di tahun 2011, GRI itu resmi berdiri. Nah, di beberapa kesempatan, gue itu sudah pernah bercerita tentang sejarah berdirinya GRI Lab. Tapi kayaknya, seingat gue ya, gue belum pernah cerita background story dari beberapa sosok penting yang menggagas GRI Lab ini. Oke, nah di video ini yang akan lebih gue bahas. Sebelum lebih lanjut juga, pastikan kalian nonton video ini sampai habis karena ada kejutan spesial dari kami untuk kalian di akhir video. Ide mendirikan GRI itu lahir dari beberapa orang, tapi yang pertama kali mencetuskan dan menggagas adalah Bapak Haris Ayub selaku founder GRI Lab. Background story dari beliau adalah pedagang batu yang telah berjualan batu atau dagang batu sejak 40 tahun yang lalu ya. Beliau itu mulai dagang batu di umurnya 16-17 tahun, jadi udah cukup lama ya. Dengan segudang pengalaman beliau. Pada awalnya, beliau sebagai gems trader di Indonesia melihat ada kebutuhan pasar akan pilihan lain perihal laboratorium. Karena pada saat itu, di tahun awal-awal 2000-an, pilihan lab di Indonesia itu nggak banyak. Hanya ada 2 atau 3 lab. Jadi beliau melihat, ini sepertinya Indonesia perlu deh opsi lain dari lab-lab yang sudah ada. Pada awalnya, beliau itu, sepengetahuan gue, ingin bekerja sama dengan salah satu pihak lab yang ada di Indonesia untuk ngebuka lab. Cuma gagasan itu tidak terrealisasi. Ya, padahal beliau kala itu udah beli ruko. Ya, jadi sebenarnya udah cukup siap, udah cukup yakin untuk buka cabang lab. Kalau ide pertama muncul dari Pak Ayub itu, gue sebagai anaknya masih kecil. Jadi beliau tuh nggak ada bayangan bahwa ingin gue sebagai orang yang ikut mengurus labnya kalau jadi buka. Nggak ada, ya kan. Seiring waktu berjalan, gue mulai tumbuh dewasa, gue di SMA, muncullah ide itu kembali. Ya, ide untuk membuka GEMS Lab. Nah, Pak Ayub saat itu mengajak salah satu keluarga gue juga, om gue namanya Pak Zulfikar, Bapak Muhammad Zulfikar ya. Akhirnya mereka udah berkolaborasi memastikan bahwa gimana nih kalau kita seriusi lagi gagasan tentang membuka GEMS Lab di Indonesia. Akhirnya singkat cerita dikirimlah gue serta almarhum Om Jesse atau Muhammad Taslim yang mana adalah om gue untuk belajar ke JE ya. Belajarlah kami semua. Tapi gue nggak mau fokus ke situnya, gue ingin berfokus bagaimana GRI Lab itu mendapat keuntungan yang luar biasa dari pengalaman kedua orang ini. Jadi begini, untuk kita menjalankan satu GEMS Lab itu perlu mengerti dengan baik bagaimana kondisi atau situasi yang terjadi di pasar, apa aja perkembangan yang ada di pasar, ya, dan bagaimana GEMS Lab itu bisa mengakomodir kepentingan pasar, tetapi dengan cara yang benar dan mengedukasi. Makanya kalau kalian ingat di GRI, kita itu punya slogan kita simple, padat, dan jelas. Namanya We Tell You The Truth. Ya, kita akan beritahukan yang sebenar-benarnya dari batu kalian. Nah, slogan ini muncul karena pada saat itu terjadi banyak kesalahpahaman yang ada di pasar Indonesia perihal batu permata. Ya, artinya banyak informasi-informasi yang terserap atau tersampaikan itu kurang tepat. Pak Ayub dan Pak Upi yang berada di market paham betul akan situasi pasar yang terjadi saat itu. Ya, jadi ketika mereka ingin membuka lab, tujuannya nomor satunya adalah bagaimana GEMS Lab itu bisa mengedukasi sekaligus mengakomodir kepentingan pasar. Dan itu yang terus-menerus ditekankan kepada kami, para calon-calon gemologisnya kala itu. Nah, pengalaman puluhan tahun dari Pak Ayub dan Pak Upi ini itu juga memberikan nilai tambah bagi GRI Lab sendiri. Kenapa? Mereka punya networking yang telah terbangun, ya, dan mereka juga punya batu-batunya sendiri kan. Mereka pedagang juga, ya. Tetapi pengalaman mereka sebagai GEMS trader itu juga menjadi tantangan. Apa tantangannya? Tantangan adalah bagaimana membuktikan kepada konsumen, kepada masyarakat bahwa meskipun mereka berdua adalah pemain batu atau pedagang, GRI Lab ini merupakan satu entity atau perusahaan yang terpisah dan profesional dan independen, yang mana tidak dijadikan sebagai sarana untuk membantu atau menjalankan kepentingan bisnisnya. Itu tantangannya kan, apalagi sebagai lab yang baru hadir. Nah, ada cerita menarik bagaimana Pak Ayub dan Pak Upi membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mendirikan lab ini bukan untuk kepentingan bisnis mereka. Caranya adalah mereka selalu bilang ke orang ketika beli batu mereka dengan sertifikat GRI, ini sertifikat GRI-nya, kalau hasilnya kalian dicek ke laboratorium di luar negeri, GIA, GRS, Gublit, hasilnya beda, maka batal, uang kembali. Itu jaminan mereka.
Gokil kan? Ya, mereka berani bertaruh untuk gemolok-gemolok yang kala itu mungkin masih junior dan muda seperti itu, ya. Perlahan waktu, akhirnya orang melihat sendiri dan orang membuktikan bahwa oh betul, Gary ini lab yang cukup independen dan punya kredibilitasnya karena tidak bisa diintervensi oleh para ownernya misalnya gitu kan. Lalu setelah kami mulai buka, kami itu selalu mendapat wejangan atau pesan ya dari para pendiri kami, Pak Ayub dan Pak Upi, bahwa sebagai James Lab tujuan utamanya adalah untuk menjaga pembeli, bukan untuk menguntungkan pedagang. Jadi di dunia ini James Lab itu banyak yang terkontaminasi oleh kepentingan pedagang. Misalnya apa? Kita sebagai James Lab harus ngebagus-bagusin hasil, harus ngebagus-bagusin warna, meringankan treatment dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya pedagang ini bisa gampang jualnya. Tapi dengan cara seperti ini, kita justru sedang menaruh bom waktu. Apa bom waktunya? Bom waktunya adalah pembeli ini pada akhirnya akan dirugikan dan tidak akan pernah pintar kalau caranya seperti ini. Tapi kalau orientasinya adalah menjaga pembeli ya dengan cara memberitahukan yang sebenar-benarnya, tentu kita bisa punya cara lain dalam membantu pedagang. Banyak caranya, tapi tanpa harus mengorbankan itu semua ya. Karena pembeli ini harus dijaga. Ketika kalian menjaga pembeli, memang seperti Gary Lab ya, kita itu take off-nya bisa dibilang lebih lambat. Ya, kita butuh tahunan ya 4-5 tahun sampai akhirnya kita dipercaya dan akhirnya pembeli terima kita sampai akhirnya pedagang mau nggak mau bikin sama kita karena pembeli minta sama kita. Itu perlu waktu yang lebih panjang. Tapi imbasnya apa? Gary Lab menjadi lab yang cukup dapat dipertanggungjawabkan. Pembeli pada akhirnya merasa yakin ketika mereka mendapatkan sertifikat hasil Gary Lab karena mereka tahu orientasinya Gary Lab adalah we tell you the truth, memberitahukan batunya apa adanya dan sejelas mungkin. Lalu yang tak kalah penting adalah selain kedua founder ini tentu adalah almarhum Bapak Muhammad Taslim atau yang kita kenal Jesse Taslim. Beliau adalah sosok yang dari awal kehadiran Gary menekankan akan pentingnya digitalisasi atau sosial media di era yang saat itu mulai transisi dari old school ke modern gitu kan, dari yang buta teknologi ke melek teknologi. Itu kan awal 2000-an ya, awal 2010-an ya. Jadi ketika Gary hadir, beliau itu yang aktif di Facebook. Kala itu Facebook masih menjadi mode utama sosial media terutama untuk batu ya. Beliau buat grup di Facebook ya. Beliau menjangkau kalangan-kalangan yang mungkin pada kala itu kebingungan kemana mereka harus mencari informasi. Ya, jadi Pak Jesse ini menggagas itu semua. Saat itu Gary Lab ada grupnya itu Gary Lab. Kita salah satu grup pertama yang punya 10.000 member dan isinya orang bisa bertanya dan para gemolok Gary itu kerjanya mengedukasi ya. Jadi Pak Jesse lah yang menyadarkan akan pentingnya edukasi dan bagaimana cara kita menjangkau itu semua. Beliau bahkan udah mulai nulis blog, ada WordPress-nya, isinya itu artikel-artikel beliau ya tentang edukasi tentang batu permata. Yang selama ini khusus di Indonesia masyarakat kita itu, masyarakat pecinta batu itu kebingungan kemana mereka mengakses informasi seperti ini. Bahkan fun fact-nya, gue ini memulai YouTube itu juga karena terinspirasi dari beliau. Ya, gue ingin ketika beliau meninggal tahun 2018, gue ingin legacy beliau atau cita-cita beliau tentang mengedukasi masyarakat cinta batu itu tetap ada. Lahirlah YouTube ini. Ya, jadi itu juga thanks buat Pak Jesse Taslim dan gue yakin beliau juga tersenyum dan bangga melihat posisi Gary sekarang 6 tahun setelah meninggalnya beliau ya. Lalu ada gue sendiri, gue sebagai gemolok yang dari awal ya ikut bareng Om Jesse. Terus juga ada Mr. Mingma Sherpa. Jadi pendiri Gary secara utuh itu ada Bapak Haris Ayub, Pak Upi, Pak Jesse Taslim almarhum, Mr. Mingma itu teman sekolah gue di JAI dan Om Jesse dan gue sendiri. Nah tadi itu kan cerita soal founder-founder Gary Lab kan. Tapi mungkin ada yang tanya sama gue gini, Bang, ceritain dong siapa aja sih gemolok-gemolok yang pernah bergabung dengan Gary Lab dari awal sampai akhir. Oke, gue ceritain secara singkat aja ya. Jadi pertama Gary Lab itu dibuka dengan 3 gemologis. Ada gue, almarhum Om Jesse, dan Mr. Mingma, ya selaku pendiri juga semuanya. Nah berikutnya itu ada adik gue sendiri, Mas Muhammad, sebagai gemolog andalan Gary Lab, ya kan, sekarang ini. Beliau bergabung setelah beres SMA, sekolah, lalu beliau bergabung dengan kita. Berikutnya itu ada Bapak Luis Nova, ya beliau ini bergabung selama 2-3 tahun lah kurang lebih, 2014 sampai 2016. Kala itu kita training untuk persiapan buka di Banjarbaru ya.
Lalu berikutnya kita pernah juga mempekerjakan Mr. Warren Seri, itu teman sekolah gua, orang asal Prancis. Dia juga bergabung di GRI kurang lebih 2-3 tahun. Nah, sekarang itu beliau setelah tidak lagi sama kita, beliau bekerja di GRS. Awalnya GRS Bangkok, tapi sekarang ditaruh di Prancis. Beliau cerita sama gue itu, jadi kalau di Prancis itu ada kayak misalnya brand-brand seperti Louis Vuitton, Bulgari, dan lain sebagainya. Kalau mau ngecek batu, nah itu dikirim. Mereka ada warehouse gitu untuk pemeriksaan batu di Prancis. Itu Mr. Warren yang handle. Lalu berikutnya itu kita juga pernah mempekerjakan Mr. Tan Seryuen. Beliau ini jemolong asal Malaysia. Kalau nggak salah setahun setengah itu pernah kerja sama kami. Kita tempatkan di Medan. Nah, setelah itu beliau untuk ke Malaysia dan bergabung menjadi salah satu pimpinan di lab Malaysia, namanya AGL. Setelah itu dan yang sekarang bersama kita adalah Mr. Aktab Mahibal ya. Beliau ini cukup lama ya, udah ikut sama kita udah hampir 5 tahun. Sekarang beliau adalah Head Gemologist di GRI Lab Surabaya gitu. Jadi itulah, kan ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Inilah, ya kalian jadi lebih kenal kan dengan kita dan background story kita itu bagaimana ya. Anyway, di 13 tahun berdirinya GRI Lab ini, gua mewakili keluarga besar Gem Research International Lab atau GRI Lab mengucapkan begitu banyak terima kasih atas dukungannya pada kami selama ini, dan tentunya atas kepercayaannya, karena tanpa kepercayaan kalian kayaknya GRI Lab ini bukan siapa-siapa ya. Tentu kami tidak akan berada di level seperti sekarang ini. Jadi terima kasih banyak. Dan yang terakhir, mohon banget buat penonton channel ini, teman-teman, kawan, dan lain sebagainya, untuk tidak pernah capek mengkritisi GRI Lab, karena kritik kalian ini yang justru selalu menjaga standar kami. Dan tentunya moto kami with tell you the truth itu harus selalu bergaung ya, karena tanpa adanya moto ini kami rasa GRI Lab tidak akan pernah punya tujuan. Jadi tujuannya selalu sama, tetap sama, dan akan selalu sama, yaitu memberitahukan apa adanya with tell you the truth, dan tentu untuk selalu mengedukasi masyarakat agar industri batu Indonesia harapannya dapat semakin baik dan baik lagi. Nah, karena ini edisi spesial, kami ingin memberikan sedikit hadiah. Kita akan pilih 3 pemenang. Pemenang pertama itu hadiahnya adalah voucher sertifikat senilai Rp1.250.000 dan free membership selama setahun. Lalu juara keduanya itu free membership selama setahun dan voucher ID card. Kalian bisa pilih ID card origin atau ID card doang, bebas. Dan juara ketiganya itu free membership GRI Lab selama setahun. Pertanyaannya, jadi ada berapa orang pendiri GRI Lab? Gampang kan? Kalau kalian nyimak videonya pasti tahu soalnya berapa orang. Silakan komen di kolom komentar ya. Pemenangnya ini pasti tentunya yang nomor 1 yang paling benar, yang benar dan yang paling cepat. Yaitu akan menentukan kalian urutan 1, 2, atau 3. Nanti kuis ini akan ditutup 24 jam setelah video ini dipublish. Nanti pemenangnya itu akan di like komennya, dan tentu akan diberikan panduan oleh admin kami. Semoga video ini bisa lebih mengenalkan kami semua kepada kalian, karena kan tak kenal maka tak sayang. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.